Puji nama Tuhan. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Kita akan siapkan hati kita di saat pagi hari ini, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mulai dengan doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu memberkati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini karena Engkau Allah yang luar biasa memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan sehingga kami boleh ada di pagi hari ini di dalam mesbah-Mu Tuhan. Kerinduan kami saat ini kami datang untuk kami mau datang memuji, meninggikan Engkau Allah yang luar biasa, menyembah Engkau Allah, beribadah kepada Allah yang luar biasa. Karena itu Tuhan, persiapkanlah seluruh kehidupan kami, mampukan kami Tuhan, supaya kami betul-betul merasakan damai dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan Engkau memberkati segala rintangan, segala roh jahat, biar Tuhan jauhkan semua, sehingga biar kuasa Roh Kudus berkarya pada saat ini, menjamah kami dan memberikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Meskipun musuh di depanku,
Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum pria. Datang kepadamu di kaki salibmu, kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan, berjalan yang tak berhenti. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu di kaki salibmu, kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan, ke jalan yang Kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji bagi-Nya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu di kaki salibmu, kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan, ke jalan yang Kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji bagi-Nya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Marilah kita semua angkat
biasa. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan
kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan Engkau begitu peduli dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami menjalani hidup ini. Kami tak percaya kepadamu dan mengandalkanmu dalam segala kehidupan kami. Sehingga kami tak bisa melalui hidup ini yang baik. Dan dalam kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tiba saja kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Urapan Tuhan memberkati kami semua. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada saat pagi hari tidak sia-sia. Itu menjadi berkat bagi kami. Dan itu akan menopang kami, menolong kami, memberi kami semangat untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Segala hal yang tidak benar kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, menolong kami, memberkati kami di saat pagi hari ini. Terpujilah nama dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih. Semua sehat-sehat. Amin. Katakan kepada kiri kanan kita, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu Saudara, yang namanya doa dan pujian itu penting tidak? Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah doa dan pujian itu penting atau tidak? Sangat penting atau penting saja? Sangat penting. Oleh sebab itu ketika kita katakan doa dan pujian itu sangat penting, maka seharusnya dalam segala kondisi yang ada, di dalam situasi yang ada, kita tetap untuk berdoa dan memuji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Bahwa Tuhan bertakluk di atas pujian-pujian, dan Tuhan pasti akan memberkati setiap doa-doa kita kalau kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Pada saat pagi hari ini saya akan berbicara tentang kuasa doa dan pujian yang mendatangkan mujizat Tuhan. Kuasa doa dan pujian yang mendatangkan mujizat. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Kalau kita sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Di sini judul berikutnya Kepala Penjara Filipi. Ayat 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesuai dengan kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan langsung dengan Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu pada tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengurus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Amin. Itu firman Tuhan pada saat pagi ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kejadian yang dialami oleh kedua hamba Tuhan, Paulus bersama dengan Silas, ini merupakan hal yang luar biasa. Dan ini menjadi teladan bagi kita, bahwa apapun kondisi yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk bisa menolong kita, yang sanggup untuk bisa melepaskan kita, maka situasi apapun tidak bisa mempengaruhi kita. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah melupakan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita.
apapun kondisi kita, apapun situasi kita. Dari pembacaan kita pada saat pagi hari ini, pelajaran apa yang bisa kepetik untuk menjadi pegangan di dalam Tuhan punya kehidupan, untuk menjadi fondasi dalam Tuhan punya kehidupan, untuk bagaimana orang melangkah di dalam segala kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Saya memberi judul tadi, kuasa doa pujian mendatangkan mujizat Tuhan. Hal pertama, pelajaran yang bisa kita dapat, yang kita petik dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kata apa? Doa yang sungguh mendatangkan mujizat Tuhan. Ayat yang ke-25 bagian A dikatakan situ apa? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, saya percaya bahwa kita susah untuk berdoa. Kita susah untuk bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita merasa bahwa masalah kita terlalu berat, persoalan kita terlalu berat, tantangan kita terlalu berat, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan sanggup untuk bisa menolong kita. Tapi hari ini kita mau belajar dari kedua hamba Tuhan ini. Apa respon mereka? Apa yang mereka apa yang mereka putuskan ketika kondisi, situasi di sekeliling mereka tidak bisa menjamin mereka, tidak bisa menolong mereka, tidak bisa membuat jalan keluar bagi kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan itu apa? Mereka berdoa kepada Tuhan. Dengan kata lain, saya mau katakan bagi kita pada saat pagi hari ini, doa itu punya kuasa. Firman Tuhan di dalam Ibrani katakan apa? Doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Artinya apa? Kau mau berdoa apa saja, tapi kalau kau punya hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya percaya walaupun doamu sederhana, tapi Tuhan akan menjawab. Apapun kondisimu, berdoa kepada Tuhan. Seringkali begini yang terjadi, nanti kalau ada masalah betul berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika orang ada dalam keadaan baik-baik, orang seringkali lupa Tuhan. Tapi saya mau bilang ini, bahwa apapun kondisi kita, maupun senang maupun susah dalam kondisi apapun, tetap berdoa. Karena itu yang Tuhan mau dalam orang punya kehidupan. Kalau orang mau melihat mujizat Tuhan terjadi, kalau orang mau melihat apa-apa yang kita rindukan tercapai, kalau orang mau lihat jalan keluar terjadi untuk punya kehidupan, mari berdoa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ketika mereka menyadari bahwa mungkin kondisi tidak lagi memungkinkan bagi mereka, dan mungkin saja setelah mereka bangun besok lagi ada hukuman yang akan mereka hadapi. Tapi satu hal yang mereka tetap percaya, bahwa apapun kondisi mereka tidak akan mempengaruhi mereka untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya Paulus dia bisa lakukan itu karena dia punya perjalanan hidup bersama dengan Tuhan sudah dia lewati dengan baik. Banyak tantangan, banyak persoalan dihadapi, tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Artinya begini, saya mau bilang untuk kita semua pada saat pagi hari ini, mari tetap berdoa. Ketika kita diberi kesempatan untuk datang berdoa, mari kita berdoa. Jangan pada saat kita punya tugas baru kita mau datang berdoa. Tapi kalau selama Tuhan tidak punya tugas, sudah biar saya tidak usah datang. Jangan. Karena saya mau bilang begini, bahwa orang mampu, orang kuat, Tuhan bisa buat apa-apa saya. Itu karena Tuhan punya doa kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bukan karena kuat dan gagah sayang, bukan karena kuat bukan kuat dan gagahnya kita semua, tapi karena Tuhan. Tuhan yang memampukan. Oleh itu Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan, memberi waktu untuk berdoa, maka pengaruhnya sangat besar. Makanya kenapa di gereja sini ada doa semalaman. Saudara, doa semalaman itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi doa semalaman itu menyatukan iman percaya kita, menyatukan segala sesuatu yang kita rindukan, supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Makanya firman Tuhan katakan, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya ketika kau ada dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika kau ada dalam doa dengan Tuhan, maka saya percaya dia bisa doa kita bisa menggonjangkan surga. Dan Tuhan akan turun tangan ketika kita membutuhkan, ketika kita memerlukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, belajar dari Rasul Paulus bersama dengan Silas. Ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Kita lihat nanti di ayat ke-26. Dikatakan bahwa Tuhan buat perkara yang luar biasa bagi mereka.
Apa yang mustahil bagi manusia, itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk bisa menolong. Tuhan sanggup untuk bisa berjalan keluar. Oleh itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kendorkan doa kita kepada Tuhan. Jangan ada masalah baru kita mau berdoa kepada Tuhan. Tetapi apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap berdoa kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindukan untuk punya kehidupan. Kalau Tuhan mau supaya apa yang Tuhan rindukan di dalam jemaat ini bisa berhasil, mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sanggup untuk bisa memberkati apa yang doa kita. Tuhan sanggup untuk bisa memberi jalan keluar bagi kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama dengan Silas. Mereka di tengah-tengah kondisi tidak mengenakan, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Dan saya mau bilang untuk kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, hari ini Tuhan belum jawab, besok Tuhan belum jawab, lusa Tuhan belum jawab, tetap percaya kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini ketika dia belum jawab, karena dia tahu bahwa itu belum yang terpenting bagi orang punya kehidupan. Oleh sebab itu mari tetap percaya kepada Tuhan. Beri waktu budi saat itu engkau untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika orang mendekatkan diri orang kepada Tuhan, ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Saya percaya gereja di sini, gembala bersama dengan pengurus, bersama dengan jemaat, merindukan bahwa tahun ini mereka masuk di gereja yang baru. Amin. Jangan kendorkan doa kita. Karena kita orang berdoa, firman Tuhan ada bahwa sapu lidi itu kalau cuma satu batang, dia tidak boleh menyapu halaman yang luas. Tetapi ketika dia disatukan, maka halaman seluas apapun dia bisa bersih. Dengan kata lain saya mau katakan begini, ketika ada kesatuan di dalam jemaat kita, ketika ada kesatuan di dalam jemaat kita, maka ketika kita sama-sama duduk berdoa, Tuhan bisa menggoncangkan surga. Dan Tuhan bisa turun tangan untuk menolong kita. Oleh sebab itu, mari Tuhan bawa tubuh diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan dengan doa-doa kita. Maka saya percaya Tuhan tidak pernah tutup telinga. Ya toh, Tuhan tidak pernah malas tahu dengan Tuhan punya doa. Tuhan pasti akan menjawab apa yang perhubungan kita. Oleh sebab itu yang pertama dikatakan itu apa? Doa yang sungguh-sungguh mendatangkan mujizat Tuhan. Saudara mau melihat mujizat terjadi? Saudara mau melihat? Mari belajar untuk mulai setia berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberkati orang semua. Yang kedua, selain doa yang sungguh-sungguh mendatangkan mujizat, dikatakan itu apa? Pujian-pujian kita juga akan mendatangkan mujizat Tuhan. Jadi ketika kita bersekutu memuji nama Tuhan, Tuhan merindukan supaya kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, tembok Yeriko bersama penduduknya bisa dikalahkan. Kenapa? Karena pada saat itu umat Tuhan mengelilinginya dengan apa? Puji-pujian. Dengan kata lain saya bilang ini, puji-pujian bisa merubah, bisa mengubah segala sesuatu yang mustahil. Bisa merubah karena ada kuasa di dalam puji-pujian itu. Paulus dan Silas, mereka tidak hanya berdoa, tetapi mereka puji Tuhan, memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Apapun kondisi, apapun situasi, jangan membuat kita tidak memuji Tuhan. Saya sering kali ketika ada masalah dalam keluarga, saya masuk berdoa kepada Tuhan. Dan setelah saya masuk berdoa kepada Tuhan, saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya keluar, saya kuasa pemotor, saya menyanyi puji-pujian. Dan ketika saya menyanyi puji-pujian, saya punya hati tenang. Dan saya bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi. Dengan kata lain bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya tantangan, mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan kata apa? Ketika kau dalam kondisi, mari masuk ke kamar, datang berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Jadi mari kita puji Tuhan selalu. Karena kalau kita puji Tuhan, ada hal luar biasa yang akan kita dapat dalam Tuhan punya kehidupan. Ada hal luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam punya kehidupan.
Puji-pujian itu dengan kesungguhan hati. Puji-pujian dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh merindukan supaya lawatan Tuhan menjadi bagian orang punya kehidupan. Saya mau bilang gini bahwa kita semua bisa puji Tuhan, tapi untuk merasakan lawatan Tuhan tidak semua. Hanya orang-orang yang punya kesungguhan hati, hanya orang-orang yang punya kerinduan hati untuk puji-pujian, maka Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan pasti akan turun tangan. Itu yang harus kita ingat dalam Tuhan punya kehidupan. Karena yang Tuhan lihat hati kita, yang Tuhan lihat motivasi kita, yang Tuhan lihat kerinduan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau berdoa, sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Jadi saya mau bilang ini, kita tidak hanya datang gereja dengan menyanyi asal-asalan, tapi kita harus puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji-puji Tuhan karena kita bersyukur Tuhan itu Dia baik, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, selalu ada dalam punya kehidupan dan selalu memberkati orang punya kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, lewat kebenaran firman Tuhan yang kedua dikatakan apa? Pujian yang sungguh-sungguh mendatangkan mujizat Tuhan. Mari kita pakai mulut kita ini, hati kita ini kita pakai untuk memuji besarkan nama Tuhan. Karena kita melakukan semua itu, saya percaya apa yang dialami oleh Paulus dan Silas itu pun bisa kita alami. Mungkin masalahnya tidak sama seperti Paulus dan Silas. Mungkin mereka di penjara dan mungkin kita punya penjara ya, mungkin persoalan, tantangan, apapun juga. Tetapi saya mau percaya kuasa pujian luar biasa. Dia mampu untuk menerobos yang namanya kemustahilan. Seperti saya bilang tadi, tembok Yeriko yang kuat saja bisa diruntuhkan dengan puji-pujian. Artinya cuma bahwa pujian orang percaya, dia punya kuasa. Dia mampu untuk bisa menyelesaikan semua itu. Jadi ketika kita ada dalam kondisi tidak mengenakan, Tuhan bilang jangan dulu diam, Tuhan hanya berpasrah, tetapi mari datang kepada Tuhan. Naikkan puji-pujian. Memang pada saat kita menaikkan puji-pujian dalam kondisi yang tidak mengenakan, itu sangat susah sekali. Tapi kalau kita punya kerinduan, kita punya kesungguhan, maka saya percaya pujian kita naikkan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan turun tangan untuk menyelesaikan bagi kita. Oleh itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, mari kita selalu puji-puji Tuhan. Karena saya terlalu percaya Tuhan pasti akan menolong dan memberkati orang punya kehidupan. Saya rindu hari ini kaum pria naik, besok kaum ibu lagi. Habis itu nanti kita puji Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa di dalam orang punya kehidupan. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam doa dan pujian yang sungguh-sungguh dapat membawa pertobatan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan situ apa? Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka dan ia mengus padanya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar dan berkata, Tuanku, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan dan pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Dengan kata lain bahwa dengan pujian, doa dan pujian bisa mendatangkan pertobatan. Itu yang dialami oleh kepala penjara. Ketika dia ditugaskan untuk menjaga Paulus dan Silas, dan ketika terjadi bahwa penjara telah terbuka dan Paulus dan Silas sudah terlepas dari belenggu, maka dia sangat ketakutan. Maka dia berencana untuk mengus pedangnya untuk membunuh dirinya. Tetapi Paulus katakan apa? Jangan ikut celakakan dirimu. Kami masih ada di sini.
Dan ketika dia berkata begitu, maka kepala penjara menyadari akan kehidupannya. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-33 dikatakan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh biru mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Artinya apa? Kuasa doa dan pujian membawa pertobatan. Jadi ketika kau setia, taat, berdoa, taat dalam puji-pujian, maka dia punya pengaruh bagi orang lain itu ada. Punya pengaruh bagi orang lain. Itu yang dialami oleh kepala penjara. Akibat dari doa dan pujian dari Paulus dan Silas membawa pertobatan bagi dia. Maka saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita naikkan doa kita, ketika kita puji-pujian kepada Tuhan, kita punya doa dan pujian itu punya pengaruh bagi orang lain. Ketika kita merindukan supaya orang lain itu bisa bertobat, mari kita berdoa, mari kita puji Tuhan. Karena saya percaya ketika kita berdoa, kita puji Tuhan, dia bisa mempengaruhi orang yang kita doakan itu. Itu pasti bisa terpengaruh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mau mengajarkan bagi kita pada saat pagi hari ini. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk selalu puji Tuhan. Karena itu bukan hanya mendatangkan berkat mujizat bagi kita sendiri, tapi bisa juga mempengaruhi orang lain. Bisa mempengaruhi orang lain. Mungkin kita berdoa, aduh, saya berdoa untuk saya punya anak ini sampai sekarang belum bertobat. Mari kita tetap berdoa, kita tetap memuji Tuhan. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Karena saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tepat pada waktunya, yang mungkin bagi kita susah untuk bisa merubah dia, tapi dengan Tuhan pasti bisa dirubah. Pasti dirubah. Sekeras apapun, mereka bilang batu sekeras apapun, kalau air terus, maka batu itu pasti akan pecah. Artinya apa? Hati yang keras itu bisa Tuhan berubah. Segala kondisi yang tidak mengenakan bisa Tuhan berubah. Kalau kita sungguh-sungguh mau berdoa, kalau kita mau sungguh-sungguh mau puji Dia, karena Tuhan pasti bisa buat yang terbaik. Oleh itu Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita punya pergumulan untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk tetangga kita, untuk siapa saja. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita puji Dia sungguh-sungguh. Karena saya terlalu percaya ketika Tuhan tahu kita punya motivasi, ketika Tuhan tahu tujuan kita, doa dan pujian, maka Tuhan pasti akan turun tangan. Dia pasti akan selesaikan. Dan Dia akan menyelesaikan semua itu. Dan kita akan melihat karya Tuhan bekerja dalam kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita pada saat pagi hari ini lebih memperdalam hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Doa-doa kita mari kita lebih memperdalam. Mari kita lebih memperdalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja. Kuasa Tuhan sedang akan menolong kita dan memberkati orang punya kehidupan. Dan lewat orang punya kehidupan, orang bisa diberi kepada orang lain. Orang pasti bisa diberi kepada orang lain. Jadi mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk setia dengan Tuhan, untuk tetap menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita dengan baik. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memberkati orang punya kehidupan. Dan hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari menolong kita semua. Kalau kita rindu supaya kita bisa seperti Paulus dan Silas, mari lakukan hal ini. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Karena ketika kita melakukan kedua hal ini, maka mujizat Tuhan terjadi. Dan dia punya pengaruh bagi orang lain juga pasti terjadi. Oleh sebab itu mari jangan kita masa bodoh, jangan kita anggap remeh dengan doa dan pujian kita, tapi kita mau serius. Maka saya percaya kita pasti bisa menikmati yang namanya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dan punya kehidupan. Itu akan jadi berkat bagi kita dan bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama.
apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, mereka tidak hadapi itu dengan stres, dengan pasrah ataupun sampai hilang pengharapan. Tetapi dalam kondisi itu mereka tenang. Maka hari ini saya mau katakan kepada kita, apapun kondisi kita, kita tenang. Kita mau berdoa, kita mau puji Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita angkat pujian kita, hatiku tenang berada dekatmu.
kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang boleh mengajar kami lagi supaya kami sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh memuji-muji dan menyembah Tuhan karena kami tahu ketika kami melakukannya ada dampak yang luar biasa bagi orang lain, dan biarlah orang itu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Mereka mengalami pertobatan Tuhan karena doa dan pujian yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan. Praktek yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, biar kami Tuhan bukan saja menjadi pendengar pada saat ini, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami sadar betul Tuhan kalau selama ini kami kurang berdoa. Kami sadar kami kurang sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kadang kami tidak berdampak kepada orang lain. Kadang hidup kami tidak berpengaruh bagi orang lain. Tetapi hari ini Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah menegur kami, mengajar dan menuntun kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih kalau Paulus dan Silas bisa melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Kami pun Tuhan mau dan rindu untuk mengalami, untuk melihat, merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak pergumulan yang tengah kami hadapi hari-hari ini, dan kami percaya di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan, kami merindukan mujizat itu terjadi. Karena itu Tuhan tolong kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu yang telah membagikan berkat firman Tuhan. Biar hamba-Mu yang berkurang-kurang, tapi hikmat Allah yang bertambah-tambah buat hamba-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh melihat melalui pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang ditegur, dinasihati, dan berbalik kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji Engkau Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap taburan yang akan kami berikan, besar kecil. Allah tilik dari tempat maha tinggi. Dan Tuhan genapi janji firman-Mu. Diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, tanpa dengan paksa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur buat firman-Mu, dan kami siap memberikan taburan kami di hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyampaikan saat siang hari ini dengan penuh kasih. Saya jemput jemaat Tuhan kembali berdiri. Tinggikan diri.
tinggikan nama-Mu. Biar kemuliaan-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, kemuliaan-Mu segala-galanya dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah raya kami hari ini, biar semua itu sebagai persembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan kami yang benar-benar yang bisa kami berikan kepada Tuhan yang terbaik, Tuhan yang paling tahu apa yang sudah kami berikan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan semua persembahan kami kepadamu menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga buat lawatan Tuhan dalam ibadah kami. Kami percaya tak ada satupun di antara kami yang tidak menerima berkat ilahi, yang tidak menerima berkat surga. Dengan yakin kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Dengan yakin kami percaya kami telah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali pulang dari tempat ini, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua program jemaat. Secara khusus kami berdoa untuk perayaan Paskah kami di tahun 2026. Yang menjadi panitia adalah pria. Kami berdoa Tuhan menolong panitia yang dipercayakan. Apapun yang mereka perlukan, butuhkan, kami percaya Tuhan menyediakan itu semua. Terima kasih karena itu berkati semua upaya usaha yang akan dilakukan oleh panitia dalam hal ini pria Al-Masih. Terima kasih Bapa dalam surga, berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan proses pembangunan gedung ibadah kami yang baru, yang ada yang sekarang dalam tahap pekerjaan plafon. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, berikan kemudahan biar semua berjalan dengan baik. Kami yakin Tuhan, ketika Tuhan turun tangan, ada kuasa dan mujizat yang terjadi di dalamnya. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khusus tukang yang mengerjakan, kami mohon biar kesehatan Tuhan berikan baginya. Jauhkan segala hal yang melemahkan hidupnya. Sakit penyakit kami hadir dalam nama Yesus Tuhan. Tapi biarlah kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepada tukang yang mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya di waktu yang Tuhan kehendaki pekerjaan plafon boleh selesai, di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Dana biaya yang kami perlukan, kami butuhkan, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang bekerja dengan luar biasa. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saatnya nanti Tuhan, dengan iman kami, tahun ini kami akan mempergunakan gedung ibadah kami yang baru. Terima kasih Bapak dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk jemaat yang tidak sempat bersama kami hari ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang tengah mereka hadapi, tapi kami berdoa ketika mereka ada dalam persoalan dan pergumulan. Tuhan, kami hanya mohon daripada Tuhan. Tuhan, lawat mereka, berikan jalan keluar atas setiap persoalan yang mereka hadapi. Tuhan, tolong jawab setiap pergumulan mereka, sehingga di waktu-waktu yang mendatang mereka boleh bersama dengan kami, bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa khusus untuk jemaat di tengah-tengah usaha mereka, pekerjaan jemaat, karir jemaat, pendidikan anak-anak di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan berkati di dalamnya. Tuhan tolong, Tuhan bercampur tangan sehingga apapun Tuhan yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, jabatan ataupun karir pendidikan jemaat selalu diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, pakai gereja, hamba-hamba Tuhan yang tengah berdiri di garis-garis depan mimbar. Tuhan pengurapan spesial khusus luar biasa itu terjadi buat mereka. Bangsa dan negara Papua Barat Daya, Kota Sorong di mana kami tinggal, dan beberapa kabupaten yang ada di Papua Barat Daya, kami tetap doakan biarlah kesejahteraan kota itu terjadi, sehingga kami yang hidup di dalamnya mengalami dan merasakan kesejahteraan itu. Para pemimpin pemerintah kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal.
Kehidupan jemaat Tuhan di minggu berjalan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kami mohon proteksi Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami aman Tuhan dalam menjalani hidup ini Tuhan. Dijauhkan daripada segala bentuk kecelakaan mara bahaya, kami hadir dalam nama Yesus Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh merasakan keamanan, sejahtera, damai yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, ibadah-ibadah berjalan di minggu berjalan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tolong hamba-hamba yang terlibat dalam pelayanan diurapi dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali pulang ke rumah. Sertailah perjalanan kami Tuhan, pimpin dan tibakanlah kami di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Nama Tuhan dimuliakan. Sisa hari ini apapun aktivitas kami, hamba berdoa biar Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami siap kembali pulang, karena itu Tuhan kami mohon biar berkat Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, angkat kedua tangan kita, pulang dan terimalah berkatnya Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di sorga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluarga Tuhan.